Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas satu dari 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Mudah-mudahan kita semua sudah mengetahui, menghafal siapa saja nama sahabat, 10 nama sahabat yang dijamin oleh Rasulullah akan masuk surga. 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian terakhir yang kita bahas Talhah bin Ubaidillah, kemudian malam ini kita akan membahas Zubair yang ke-6, kemudian yang ke-7 kata Rasulullah. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas Abdurrahman bin Auf. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang ke-9 kata Rasulullah Sa'id bin Zaid, iparnya Umar bin Khattab. Kemudian yang terakhir Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, 10 nama sahabat yang dijamin oleh Rasulullah akan menjadi penghuni surga Firdaus tentunya bersama dengan Rasulullah, dan pastinya tanpa hisab. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, mudah-mudahan. Kata Rasulullah, hanya ada kuotanya, hanya ada 70.000 orang. Jumlah para sahabat sendiri kurang lebih sekitar 100.000 orang. Mudah-mudahan masih tersisa. Umat Nabi Muhammad saat ini, umat Islam kurang lebih sekitar 1, sekian miliar yang hidup di tahun 2016, yang hidup di tahun 2017, maaf. 2015 berapa orang? Jauh lebih banyak. Berapa umat Nabi Muhammad dari sejak beliau diutus sampai saat ini? Allahu a'lam bishawab. Sementara kuota hanya 70.000. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang 70.000, atau setidaknya kita masuk surga tanpa harus singgah terlebih dahulu, insyaallah. Hadirin rahimakumullah, kita akan membahas sahabat Zubair bin Awam. Formalnya, nama formalnya menggunakan alif lam, Az-Zubair ibn Al-Awam. Hanya lidah kita mungkin tidak terbiasa, jadi kita memanggilnya Zubair bin Awam. Setidaknya kita tahu formalnya pakai alif lam, Az-Zubair ibn Al-Awam. Siapa bapaknya? Al-Awwam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Bapaknya yaitu Al-Awwam masih saudara dengan Siti Khadijah. Bapaknya Zubair masih saudara dengan Siti Khadijah. Siapa Khadijah? Khadijah nasabnya Siti Khadijah, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, dan seterusnya. Jadi Zubair bin Awam bapaknya saudara sebapak atau saudaranya Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah manggil Zubair, atau hubungan Siti Khadijah dengan Zubair itu keponakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ibunya Zubair bin Awam. Ibunya Zubair bin Awam namanya Safiyah binti Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Abdul Muttalib ini anaknya Hashim. Siapa Hashim? Anaknya Abdul Manaf. Siapa Abdul Manaf? Ini semua kakek-kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zubair bin Awam ini hubungannya sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Zubair Safiyah binti Abdul Muttalib. Siapa Safiyah kepada Rasulullah? Hubungan Safiyah dengan Rasulullah ini berarti bibi. Rasulullah punya bibi namanya Safiyah. Berarti Zubair ini hubungannya dengan Rasulullah anak bibi. Anak bibi itu berarti sepupu. Dengan Siti Khadijah keponakan, dengan Rasulullah sepupu. Maka
mudah kita temukan dalam buku sirah, Zubair itu sering main ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jarang Zubair itu tidur di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Siti Khadijah seringkali ikut mengurus anaknya Al-Awwam, ikut mengurus Zubair, karena usia Zubair dengan Rasulullah terpaut cukup jauh. Walaupun Zubair dengan Rasulullah itu sepupu, tapi usianya cukup jauh rentangnya, persis seperti Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Walaupun sepupu, tapi ketika beliau diangkat jadi nabi, usia Rasulullah saat itu 40, usia Ali saat itu baru 7 atau 8 tahun. Berarti bedanya 33 tahun. Tapi sepupu. Begitu juga dengan Zubair bin Awam. Ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad diangkat menjadi nabi, usia Zubair saat itu ketika masuk Islam ada dua riwayat. Ada yang mengatakan usia Zubair saat itu sebaya dengan Ali bin Abi Thalib, usianya 8 tahun. Riwayat yang kedua mengatakan usia Zubair lebih tua dari Ali bin Abi Thalib, 16 tahun. Tapi masih berada di bawah usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zubair bin Awam ini punya hubungan yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu plus keponakan dari Siti Khadijah. Katakanlah kita mengambil riwayat Zubair beda usianya dengan Rasulullah 32 tahun. 32 tahun. Berarti Zubair satu lifting, sebaya dengan Ali bin Abi Thalib. Karakternya mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Wataknya mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Kebiasaan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana tidak mirip, sama-sama keturunan Abdul Muttalib. Kalau ini Abdul Muttalib jalurnya ke Abu Talib, kemudian ke Ali. Kalau Zubair, Abdul Muttalib ke Safiyah, kemudian ke Zubair ibn Al-Awwam. Zubair bin Awam, hadirin rahimakumullah, termasuk orang yang pertama masuk Islam. Awal-awal masuk Islam. Yang pertama jelas Siti Khadijah. Jadi manusia pertama yang beriman ternyata seorang wanita, bukan laki-laki tapi seorang wanita, seorang istri, Siti Khadijah. Kemudian yang kedua yang beriman adalah anak kecil, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah mengumumkan dirinya sebagai seorang nabi, kata Siti Khadijah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saat itu Ali bin Abi Thalib terbangun, kata Ali bin Abi Thalib, wa ana asyhadu annaka rasulullah, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dan di rumah Khadijah saat itu ada Zaid bin Harithah, budaknya Rasulullah. Kata Zaid bin Harithah, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ini kejadian pada malam hari. 3 orang masuk Islam pada waktu yang sama. 1 dari perempuan, 2 dari anak-anak, 3 dari golongan mantan budak atau mantan budak. Zaid bin Harithah. Keesokan harinya Rasulullah kemudian berdakwah. Rasulullah kemudian mendekati Abu Bakar, menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau. Beliau diangkat menjadi nabi. Abu Bakar serta-merta dengan seketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, tanpa ragu-ragu. Di minggu pertama Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar mengajak 6 orang masuk Islam. Sekali lagi, 6 hari pertama Abu Bakar masuk Islam. Sekarang hari Rabu. Katakanlah Abu Bakar masuk Islam hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Selasa. Di hari Selasa Abu Bakar sudah ngajak 6 orang masuk Islam. Sehingga rata-rata 1 orang 1 hari, atau 1 hari 1 orang. Pertanyaannya, ilmu apa yang dimiliki oleh Abu Bakar tentang Islam sehingga bisa ngajak orang lain masuk Islam? Belum ada. Al-Quran yang turun saat itu baru pertama surat Iqra, yang kedua surat Al-Alaq,
ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua baru surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Kemudian baru surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat surat Al-Muzammil. Baru 4 surat yang turun kepada Rasulullah. 4 surat yang turun kepada Rasulullah. Rasulullah sudah berhasil mengajak Siti Khadijah, berhasil mengajak Ali, berhasil mengajak Zaid bin Harithah. Kemudian mengajak Abu Bakar. Abu Bakar dengan modal 4 surat, Rasulullah baru diangkat jadi nabi. 6 hari pertama Abu Bakar sudah berhasil mengajak 6 orang. Ini menjadi evaluasi bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Lebih banyak mana ilmu kita dibandingkan Abu Bakar saat ini? Kita yakin ilmu kita saat ini tentang Islam, wawasan kita tentang Islam jauh lebih banyak dibandingkan wawasan Abu Bakar tentang Islam pada saat itu. Tapi Abu Bakar dakwahnya sudah bisa ngajak 6 orang masuk Islam. 6 orang masuk Islam, dan bukan sembarangan orang 6 orang yang masuk Islam. Di antaranya yang diajak adalah Zubair bin Al-Awwam. Sudah berapa orang yang kita Islamkan saat ini? Atuda. Saya mah apa atuda itu? Bahasa Indonesianya apa atuda itu? Saya tidak banyak tahu tentang Islam. Abu Bakar tahu apa sih tentang Islam saat itu? Baru tahu 4 surat. Dan hadis-hadis Rasulullah juga saat itu belum banyak. Orang baru diangkat jadi nabi kok saat itu. Tapi Abu Bakar sudah sudah bisa mengajak 6 orang masuk Islam. Di antaranya adalah Zubair bin Awam. Usianya kita ambil riwayat yang 8 tahun. 8 tahun Zubair bin Awam masuk Islam. Pamannya tahu tentang keislaman Zubair bin Awam. Kalau kita sering mendengarkan Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, dan kita semua tahu seperti apa Bilal disiksa. Siksaan yang diterima Bilal seperti apa kita tahu. Dibuka bajunya, kemudian disuruh tidur di padang pasir siang hari, kemudian ditimpa batu. Saya tidak mudah-mudahan kita juga tahu seperti apa siksaan yang diterima oleh Zubair bin Awam di usianya yang baru 8 tahun ketika dia mengumumkan keislamannya di hadapan keluarga. Pamannya menyiksa Zubair bin Awam. Saya malu menceritakan ini. Kalau kita membela agama ini, membela Islam ini, duduk di masjid, kemudian dengan AC, kemudian disediakan minuman, masih bisa tertawa. Tapi Zubair bin Awam usianya 8 tahun mendapatkan siksaan. Bayangkan anak usia 8 tahun disiksa dengan siksaan seperti ini. Digulung dengan hasir. Hasir itu seperti tikar yang terbuat dari dari daun kelapa atau dari sabut, dari daun kurma. Hasir dari tikar yang dibuat dari daun kurma. Kemudian Zubair bin Awam digulung dengan tikar persis seperti kambing bakar. Anak usia 8 tahun digulung dengan tikar, kemudian ditaruh di bawahnya, ditaruh api sampai asapnya yakhnik. Kalau dalam redaksi sirahnya, yakhnik itu nafasnya Zubair tercekat gara-gara asap. Kalau ada orang kebakaran bisa mati gara-gara asap, dan itulah yang dialami oleh Zubair. Bukan hanya asap, tapi panasnya api yang ada di bawah Zubair bin Awam. Anak usia 8 tahun. Usia 8 tahun karena mengumumkan keislamannya, memberitahukan keislamannya kepada saudaranya, akhirnya menerima cobaan siksaan seperti tadi. Namanya anak usia 8 tahun. Ada kalanya karena tidak kuat menahan sesak nafas, kemudian teriak. Datang pamannya, kata pamannya, "Ukfur bi Rabbi Muhammad adra'u anka hadzal adab." Kalau kamu kufur kepada Tuhannya Muhammad, saya hentikan siksaan ini. Kira-kira anak usia 8 tahun kalau saat ini mendapatkan siksaan seperti yang dialami oleh Zubair, kira-kira apa reaksinya, apa responnya? Kata Zubair bin Awam, dan inilah yang boleh jadi, inilah yang membentuk karakter, kepribadian, kekuatan Zubair bin Awam di masa yang akan datang. Kata Zubair bin Awam, "La akfur bi Rabbi Muhammad abadan."
malu saya menceritakannya. Anak usia 8 tahun mengatakan, saya tidak akan kufur kepada Tuhannya Muhammad selamanya. Selamanya. Bisa dibayangkan, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa ketawa di usia yang mungkin diantara kita ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, tapi kita belum pernah merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat. Usianya 8 tahun, mendapatkan dalam membela Islam, mempertahankan Islam sudah sedemikian rupa. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai akhirnya pamannya sendiri yang nyerah. Bukan Zubair bin Awam yang nyerah, tapi pamannya sendiri yang nyerah. Akhirnya dilepaskan oleh pamannya. Setelah itu kemudian Zubair bin Awam, ya, di usianya yang masih sangat belia, karena mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa dari keluarganya, meskipun bibinya sendiri Khadijah bintu Khuwailid ini seorang yang beriman, akan tetapi tekanan dari keluarganya begitu berat, sehingga berangkat dari peristiwa ini tidak jarang kita temukan dalam buku tarikh, buku sirah, Zubair bin Awam itu sering main ke rumahnya Rasulullah dibandingkan main ke rumah orang tuanya sendiri, ke rumah saudaranya sendiri. Itu Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam termasuk sahabat junior yang ikut hijrah bersama para sahabat ke Habasyah. Pergi, usianya saat itu masih di bawah 15 tahun, ya, usianya masih belum baligh, sudah melakukan perjalanan pergi ke Habasyah, ke Ethiopia. Pergi ke Habasyah, kemudian mendapatkan informasi orang-orang Quraisy itu masuk Islam. Balik lagi Zubair bin Awam ke kota Mekah. Ada ketika turun surat An-Najm, sebagian sahabat pergi ke Habasyah. Kemudian di kota Mekah turun surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Sampai ayat wa manatats tsalitsatal ukhra. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesembahannya orang kafir Quraisy. Kata orang kafir Quraisy, baru kali ini sesembahan kita disebutkan oleh Muhammad, sehingga mereka mau mendengarkan ayat Al-Qur'an. Wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Sampai surat An-Najm ini selesai dibacakan oleh Rasulullah dari awal sampai akhir, semuanya sujud. Orang-orang kafir Quraisy semuanya sujud. Saking kuat, karena di akhir surat An-Najm itu ayat sajdah. Saking kuatnya isi dari surat An-Najm sampai orang-orang kafir Quraisy sujud. Dan sujudnya orang kafir Quraisy ini diisukan bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka masuk Islam. Padahal saking kuatnya pengaruh surat An-Najm sampai mereka tidak sadarkan diri, mereka terbawa sujud. Fasjudu lillahi wa'budu. Akhir surat An-Najm, maka sujudlah kalian dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, serta merta mereka sujud. Nyampe beritanya, sujudnya orang-orang kafir Quraisy ini sampai beritanya dari Mekah ke Habasyah, ke Ethiopia. Yang nyampe beda biasa. Informasi orang pertama ke orang kedua bias 1 derajat. Orang kedua ke orang ketiga nambah lagi 1 derajat. Orang ketiga ke orang keempat 1 derajat. Memang 1 derajat ibaratnya kalau kiblat, memang dari sini melencengnya cuma 1 derajat, tapi kalau ke Mekah itu melencengnya bisa sekian kilometer. Jadi yang nyampai ke orang-orang Muslim, ke sahabat yang ada di Ethiopia, mereka informasinya yang sampai ke mereka, orang kafir Quraisy mereka sudah masuk Islam. Inilah yang menyebabkan sahabat yang hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, balik lagi ke Mekah. Jadi hijrah ke Habasyah itu 2 kali. Hijrah yang pertama karena begitu besar tekanan yang dialami oleh para sahabat, kembali mereka ke kota Mekah gara-gara mendengarkan informasi tadi setelah turun surat An-Najm. Hoax. Jadi hoax sudah ada sejak zaman dulu. Dan hoaxnya zaman dulu sulit untuk diverifikasi karena jauhnya jarak antara kota Mekah dengan Ethiopia. Kembalilah para sahabat dari Ethiopia ke kota Mekah. Ketika mendapatkan orang Mekah ternyata masih menyembah berhala,
bisa dikatakan kecelek para sahabat. Dan tidak sedikit di antara para sahabat yang kembali ke kota Mekah ditangkap oleh keluarganya, mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat. Sampai akhirnya mereka kemudian berhijrah yang kedua kalinya ke Habasyah. Zubair bin Awam tinggal di kota Mekah setelah hijrah yang pertama. Dan Zubair bin Awam saat itu usianya sudah mencapai 20-an tahun, belasan tahun, mendekati usia 20 tahun. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ada informasi hoax lagi yang nyebar, Qutila Muhammad, Qutila Muhammad, Qutila Muhammad, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Nyebar informasi ini di kalangan orang-orang Quraisy. Saat itu Zubair bin Awam sedang ada di rumahnya, sedang mengasah pedang. Sampai informasinya ke Zubair bin Awam. Zubair bin Awam saat itu sedang tidak pakai baju, sedang telanjang dada. Sampai informasi kepada Zubair bin Awam, Muhammad terbunuh. Beliau kemudian megang pedangnya, keluar rumahnya dalam kondisi telanjang seperti tadi, kemudian keliling mencari kebenaran informasi tadi. Ketika keluar, kemudian nyampai ke Bukit Sofa. Tidak lama kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam ini seorang pemuda, seorang pemuda yang menghadiahkan, mewakafkan rumahnya kepada Rasulullah untuk dijadikan tempat pelatihan, tempat pengajian. Kita tidak akan menemukan dalam sirah kelebihan Arqam bin Abil Arqam dalam masalah perang, enggak. Kita tidak akan menemukan dalam sirah kelebihan Arqam bin Abil Arqam dalam masalah kelihayan politik, enggak. Apa kelebihan Arqam bin Abil Arqam? Kelebihannya, beliau punya rumah yang kebetulan rumahnya strategis, berada di samping Bukit Sofa. Kemudian rumahnya ini diserahkan, diwakafkan oleh beliau kepada Rasulullah untuk dijadikan tempat pengajian. Itu keistimewaan Arqam bin Abil Arqam yang saya temukan dalam sirah. Sisanya sulit untuk kita temukan nama Arqam bin Abil Arqam dalam sirah Nabawiyah. Jadi keistimewaan Arqam bin Abil Arqam adalah rumahnya, bukan keahliannya, bukan fisiknya, bukan hartanya, bukan politiknya, tapi rumahnya. Istimewa rumahnya, istimewa dengan rumahnya. Keluar Rasulullah dari rumah Arqam bin Abil Arqam, kemudian bertemu dengan Zaid. Kata Rasulullah, "Ya Zaid, malak ya Zaid." Zubair, maaf. "Malak ya Zubair." "Ada apa kau wahai Zubair?" Bawa pedang kemudian telanjang dada. Kata Zubair, "Ya Rasulullah, saya dengar kabar bahwa engkau terbunuh." Kata Rasulullah, "Apa yang akan kau perbuat kalau memang informasi tadi benar?" Kata Zubair, "Ya Rasulullah, akan saya cari siapa pembunuhnya dan akan saya habisi." Kata Rasulullah, "Barakallah ya Zaid. Semoga Allah memberkahi engkau, kecintaan engkau kepada saya." Dan Rasulullah mendoakan kepada Zubair bin Awam, mendoakan pedang Zubair bin Awam. Maka kata para ahli sirah, kata para ulama tarikh, tidak pernah sekalipun Zubair bin Awam terkalahkan setiap kali dalam peperangan apapun. Pedang yang didoakan oleh Rasulullah, pedang yang lebih dulu didoakan daripada pedangnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu masuk Islamnya jauh setelah Zubair bin Awam. Sampai kalau kita membaca sirahnya, profilnya Zubair bin Awam, disebutkan awwalu man salla sayfahu fil Islam. Orang pertama yang menghunuskan pedangnya dalam Islam itu adalah Zubair bin Awam. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Khalid, bukan Uthman, bahkan bukan Ali. Yang pertama kali menghunuskan pedangnya untuk Islam adalah Zubair bin Awam. Ibaratnya saat itu di Mekah, kondisi Rasulullah dan para sahabatnya bukan kondisi yang cocok untuk ngangkat senjata. Bukan kondisi yang cocok untuk ngangkat senjata. Tapi Zubair nekat untuk ngangkat senjata. Siapa yang bunuh Rasulullah? Padahal Zubair baru saja disiksa sebelumnya oleh keluarganya. Tapi ketika mendengarkan informasi ini, Zubair nantang, siapa yang membunuh Rasulullah akan saya bunuh. Hal yang sama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mendengarkan informasi Rasulullah meninggal. Kapan? Di kota Madinah. Di kota Madinah. Ketika Rasulullah benar meninggal, Umar bin Khattab dapat informasi tadi. Umar bin Khattab menghunuskan pedangnya. Kata Umar bin Khattab, siapa yang bilang Muhammad mati akan saya penggal kepalanya. Umar bin Khattab ketika berada di Madinah. Tapi Zubair ketika masih ada di Mekah, ketika orang-orang masih banyak yang kafir, dan usia Zubair saat itu masih sangat belia.
musuh-musuh Rasulullah masih banyak. Keberanian Zubair bin Awam ini yang dicatat dalam sejarah, awwalu man salla sayfahu fil Islam. Orang yang pertama kali berani ngangkat senjata. Kalau kita mungkin orang yang pertama kali berani ngangkat pistol di hadapan orang-orang kafir. Ketika saat itu belum ada yang berani ngangkat pistol di hadapan orang-orang kafir. Ini usianya belum mencapai 20 tahun. Keberanian Zubair bin Awam menyebar di kalangan para sahabat. Tenarlah Zubair bin Awam dengan keberaniannya. Sampai pada usia Zubair bin Awam sampai pada usia yang cukup untuk pernikahan, beliau menikah dengan, perhatikan nasabnya Zubair bin Awam. Beliau keponakannya Siti Khadijah. Beliau sepupunya Rasulullah. Dan beliau menikah dengan anaknya. Ada yang tahu? Zubair bin Awam ini menantunya Abu Bakar. Jadi keluarga yang begitu mulia Zubair bin Awam. Dekat dengan Khadijah, dekat dengan Rasulullah, dekat juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan siapa Zubair bin Awam menikah? Dengan Asma binti Abu Bakar. Jadi di satu sisi Rasulullah ini sepupunya Zubair, di sisi lain Rasulullah ini iparnya Zubair. Dan seperti inilah kebiasaan orang Arab. Mereka di satu sisi saudara. Contoh misalkan Rasulullah dengan Hamzah. Siapa Hamzah? Hamzah ini paman Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Tapi di sisi lain Hamzah ini kakaknya Rasulullah. Kakak sepersusuan, karena Hamzah dulu disusui oleh Thuwaibah. Rasulullah juga pernah disusui oleh Thuwaibah sebelum disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Rasulullah dengan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Tapi di saat yang sama Abu Lahab ini juga pernah menjadi besan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hubungannya bukan hanya satu tali, tapi banyak tali, banyak ikatan di antara para sahabat. Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Asma dengan Siti Aisyah ini walaupun satu bapak tapi beda ibu. Jadi kalau Siti Aisyah itu dari Ummu Ruman, kalau Asma itu dari istri yang lain dari Abu Bakar. Termasuk anaknya Abu Bakar ada Abdullah, ada Abdurrahman, itu beda ibu. Intinya satu ayah tapi beda ibu, sehingga ada sedikit perbedaan karakter antara Asma dengan Siti Aisyah karena beda ibu walaupun satu ayah. Asma karakternya cenderung jauh lebih tough, jauh lebih tegas, mirip seperti Az-Zubair bin Al-Awwam. Meskipun hadirin rahimakumullah, walaupun kedua orang ini adalah sahabat dan sahabiat yang senior, sahabat dan sahabiat yang utama, yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ini juga perlu disampaikan, yang namanya Zubair bin Awam dan Asma termasuk manusia, bahwa pernikahan Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar pada akhirnya kandas. Jadi Zubair bin Awam dengan Asma itu akhirnya bercerai. Tapi jauh setelah setelah Zubair bin Awam hijrah ke kota Madinah. Bagaimana kisah perceraiannya? Tentu ada sebab di belakangnya. Yang jelas, ada yang tahu sebabnya perceraian? Orang bercerai itu gara-gara menikah. Jadi kalau tidak ada pernikahan, insya Allah tidak akan ada perceraian. Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abu Bakar di usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-53, 13 tahun setelah Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Saat itu Asma binti Abu Bakar sedang hamil 7 bulan. Asma binti Abu Bakar sedang hamil 7 bulan. Dan Asma binti Abu Bakar menceritakan bagaimana kisah pernikahan Zubair bin Awam dengan Asma. Kata Asma, awal-awal, ini memang cukup sedih kalau
pada akhirnya kita tahu Asma binti Abu Bakar bercerai dengan Zubair. Asma menceritakan awal-awal pernikahan dulu Zubair itu tidak punya apa-apa. Walaupun pada akhirnya kita tahu Zubair bin Awam ini termasuk di antara para sahabat 10 di antara para sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk pedagang sukses, konglomerat sukses. Tapi pada awal-awal pernikahan, kata Asma binti Abu Bakar, Zubair bin Awam ini tidak punya apa-apa di dalam rumahnya kecuali hanya kuda dan sepetak tanah. Hanya itu harta kekayaan yang dimiliki oleh Zubair. Hanya rumah, hanya pedang, kemudian kuda dan sepetak tanah. Sepetak tanah yang jaraknya, kata Asma, jaraknya 2/3 farsah. Kalau dikilometerkan kurang lebih sekitar 3 kilometeran. 3 kilometeran. Ladang yang dimiliki oleh Zubair bin Awam jaraknya 3 kilometer dari rumahnya Zubair. Apa yang dilakukan oleh Asma? Asma sendiri yang bercerita. Setiap hari Asma pergi ke kebunnya, kemudian mengambil rutob itu kurma basah, kemudian menyediakan untuk Zubair, dikeluarkan bijinya, biji rutob, biji korma, kemudian bijinya digiling, gilingan bijinya ini kemudian jadi pakan untuk kudanya Zubair. Itu anaknya Abu Bakar. Abu Bakar yang kaya raya luar biasa, termasuk di antara pedagang sukses. Anaknya Asma binti Abu Bakar melayani Zubair bin Awam dalam kondisi yang seperti tadi. Jadi kondisi awal-awal pernikahan mereka cukup perih. Di tahun ke-13 kenabian, setelah Muhammad Rasulullah usianya 53 tahun, Rasulullah akan berhijrah, kemudian Rasulullah bersembunyi di Gua Thur. Beliau minta kepada anaknya, ya. Beliau minta kepada Abu Bakar dan Abu Bakar minta kepada anaknya supaya yang mengantarkan makanan itu bukan orang lain. Tidak ada yang tahu di mana posisi Rasulullah kecuali seorang wanita, yaitu Asma. Zubair bin Awam sendiri tidak tahu. Ali bin Abi Thalib tidak tahu di mana Rasulullah sembunyi. Yang tahu rahasia di mana Rasulullah sembunyi itu hanya Asma. Pelajaran besar yang luar biasa. Seorang wanita diberikan amanah oleh Rasulullah, tolong jaga rahasia. Biasanya kalau ini rahasia ya, disampaikan ke orang lain, ini rahasia ya. Ke orang yang berikutnya juga ini rahasia. Sehingga akhirnya jadi rahasia umum akhirnya. Jadi rahasia. Rahasia tapi rahasia umum. Rasulullah mengamanahkan tempat persembunyiannya bukan kepada seorang laki-laki tapi kepada seorang perempuan, Asma binti Abu Bakar. Kalaulah seandainya, naudzubillah min dzalik, tentu bukan seperti ini. Kalaulah seandainya bocor, nyawa Rasulullah sudah beda ceritanya mungkin. Allah a'lam bishawab. Rasulullah mempercayakan kepada Asma. Kenapa? Karena Rasulullah meminta kepada Asma untuk bolak-balik menyampaikan makanan, catering. Asma bagian catering. Jadi kalau kita ada yang mau bisnis catering, kasih nama Asma Catering Asma, yang mengantarkan catering kepada Rasulullah SAW. Berapa jaraknya? Ini sekali lagi, keluarganya Zubair bin Awam. Berapa jarak dari kota Mekah ke Jabal Thur? Kita yang sudah pernah pergi umroh bisa mengetahui jaraknya kurang lebih sekitar 3-4 km. Dan Asma binti Abu Bakar tidak naik onta. Kalau naik onta, orang kafir Quraisy akan tahu Asma naik onta. Naik onta itu ibarat naik mobil off-road. Ibarat naik mobil, sekarang mobil off-road lah, mobil-mobil mahal. Kalau naik mobil yang mewah berarti dia akan jarak jauh, pergi jauh. Asma binti Abu Bakar tidak naik kuda. Kalau naik kuda berarti akan pergi yang jauh dan kembalinya dalam waktu yang cepat. Asma binti Abu Bakar jalan kaki, sehingga orang akan mikir, oh jalan kaki paling jaraknya dekat. Dari sini kita bisa memahami kenapa Rasulullah ketika pergi ke Taif tidak naik onta, tidak naik kuda, tidak naik keledai, tapi jalan kaki. Kenapa? Ini strategi dari Rasulullah ya. Setiap kali ada jalan kaki, jangan anggap enteng jalan kaki. Pasti ada strategi di balik jalan kaki. Kenapa Rasulullah ke Taif jalan kaki? Kalau Rasulullah naik onta ke Taif, orang kafir Quraisy saat itu sedang memantau Rasulullah. Oh, Rasulullah naik onta, berarti akan pergi jauh, harus dicegah. Oh, Rasulullah naik kuda, pasti akan pergi jauh, harus dicegah.
tapi Rasulullah jalan kaki, sehingga orang kafir Quraisy mikir kalau jalan kaki mah tidak akan jauh-jauh. Dengan siapa Rasulullah pergi ke Taif? Dengan Zaid bin Harithah. Kenapa tidak dengan Abu Bakar? Kalau dengan Abu Bakar, orang kafir Quraisy akan berpikir Muhammad pergi dengan sahabat terdekatnya, dengan perdana menterinya, dengan orang terdekatnya, pasti ini pergi dalam rangka misi yang besar, meeting yang besar. Tidak dengan Umar bin Khattab, tidak juga dengan Utsman, tidak dengan Ali. Rasulullah pergi dengan Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Mantan anak angkat Rasulullah, atau anak angkat Rasulullah lah katakan. Sehingga orang kafir Quraisy akan berpikir, oh, Muhammad jalan kaki, jalan dengan mantan anak angkatnya, paling ini piknik keluarga. Tidak akan jauh-jauh, tidak akan jauh-jauh. Ternyata Rasulullah jalan kaki dengan Zaid bin Harithah pergi ke Taif. Jaraknya berapa kilometer? Kurang lebih sekitar 70-80 kilometer ke Taif. Jadi tidak disangka oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi jangan anggap enteng strategi Rasulullah SAW. Asma binti Abu Bakar jalan kaki. Dan jangan lupa, Asma saat itu sedang hamil 7 bulan. Sehingga orang tidak akan berpikir Asma mengejar Muhammad yang pergi ke kota Madinah. Nggak akan berpikir demikian orang kafir Quraisy. Perginya jalan kaki. Orang sedang hamil besar seperti ini, jalan kaki di tengah padang pasir, mustahil akan pergi jauh-jauh. Ternyata Asma binti Abu Bakar dari kota Mekah jatuh kurang lebih ke Jabal Thur. Dan bukan berhenti di Jabal Thur, naik ke atas. Kemarin naik ke Jabal Thur. Naiknya kurang lebih sekitar, saya pernah naik kurang lebih sekitar 3 jaman. Naiknya cukup lama, turunnya cukup 5 menit. Hanya harus siap ambulan di bawah. Jadi Asma binti Abu Bakar sudah dan? Oke, insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Kita kembali lanjutkan kisah tentang Zubair dan keluarganya. Istrinya Asma binti Abu Bakar, sahabiat yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah selama 3 hari. Bisa dibayangkan 3 hari bolak-balik mengantarkan makanan, bukan hanya dari Mekah ke kaki Gunung Thur, tapi dari Gunung Thur naik ke atas mengantarkan makanan. Dan saat ini kita tahu Rasulullah tinggal di Gua Thur selama 3 hari. Tapi ketika Rasulullah berada di Gua Thur, penentuan 3 hari atau berapa harinya tergantung informasi dari Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Beliau memerintahkan kepada anaknya Abu Bakar cari tahu tentang isu yang masih beredar, yang sedang beredar di orang kafir Quraisy. Masih hangat nggak? Masih viral informasi tentang kepergian Muhammad atau sudah menurun tensinya? Kalau misalkan masih hangat, berarti Rasulullah tetap tinggal di Gua Thur. Kalau misalkan sudah turun tensinya, baru Rasulullah pergi ke kota Madinah. Ternyata setelah 3 hari, berdasarkan informasi dari Abdullah bin Abu Bakar, oh, orang kafir Quraisy mereka sudah mulai turun tensinya. Baru Rasulullah memutuskan untuk pergi ke kota Madinah. Seandainya, kata Abdullah bin Abu Bakar, orang kafir Quraisy masih hangat memperbincangkan tentang kau, wahai Rasulullah, maka Rasulullah bukan 3 hari, boleh jadi mungkin seminggu, boleh jadi 2 minggu dan seterusnya. Dan selama itu pula Asma binti Abu Bakar akan mengantar jemput makanan, mengantarkan catering ke Rasulullah. Asma binti Abu Bakar saat itu sedang hamil, naik turun gunung. Usia hamilnya 7 bulan, usia kandungannya 7 bulan. Sehingga kalau ada pertanyaan, siapakah sahabat yang pertama kali lahir di kota Madinah? Jawabannya anaknya Zubair bin Awam, anaknya Asma. Karena ketika Rasulullah ada di Gua Thur, usianya 7 bulan, kandungannya ketika Asma hijrah, ikut bersama dengan para sahabat. Setelah Rasulullah hijrah, Asma kemudian ikut. Ketika sampai di kota Madinah, Asma dan Zubair
kemudian mendapatkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang lahir di kota Madinah. Anak sahabat yang lahir pertama kali di kota Madinah. Setelah sebelumnya, setiap kali beberapa sahabiat yang hamil selalu keguguran, hamil keguguran, sehingga orang Yahudi yang ada di kota Madinah ngejek. Tuh lihat, orang Muslim mereka nggak bisa tinggal di kota Madinah. Setiap kali hamil keguguran, sehingga ketika Asma binti Abu Bakar datang ke kota Madinah dalam kondisi hamil, kemudian melahirkan Abdullah bin Zubair, semua kaum muslimin senang, bertakbir. Kenapa? Bisa membalikan omongannya orang Yahudi. Ini akhirnya ada yang hamil juga. Namanya Abdullah bin Zubair. Seluruh nama anak Zubair bin Awam, kalau hadirin nanti kembali ke referensinya silahkan dicari Siyar A'lam An-Nubala atau Usudul Ghabah fi Tamyizis Sahabah atau Safiyur Rahman apapun ya, referensinya silahkan dicari. Kalau kita lihat anak-anaknya Zubair bin Awam, kita baca anak-anaknya Zubair bin Awam, semuanya adalah nama-nama sahabat yang syahid. Karena kecenderungan Zubair bin Awam memberikan nama anaknya dengan nama anak-anak sahabat, dengan nama sahabat yang syahid. Anak yang pertama Abdullah. Memberi nama Abdullah, ingin seperti Abdullah ibn Jahash. Ingin seperti Abdullah bin Jahash. Kemudian anak yang berikutnya Mus'ab bin Zubair bin Awam, ingin seperti Mus'ab bin Umair, dan seterusnya. Seluruh anak Zubair berbeda dengan Tolhah. Kalau Tolhah bin Ubaidillah memberi nama anaknya itu dengan nama anak-anak Nabi. Kecenderungan Tolhah memberi nama anak dengan nama anak Nabi. Sementara Zubair dan masing-masing punya kecenderungannya dengan karakter Zubair yang seperti tadi ya. Sehingga Abdullah bin Zubair bin Awam, ada sebuah kisah yang luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana karakter ayah nurun kepada anak. Keberanian Zubair nurun kepada anaknya Abdullah. Umar bin Khattab, sosok yang kalau Umar bin Khattab jalan lewat satu gang, setan itu lebih memilih gang yang lain. Sosok yang sangat ditakuti, sampai disebutkan Umar bin Khattab itu sedang nyukur, tahallul, kemudian Umar bin Khattab batuk. Tukang cukurnya jatuh ke belakang. Saking ketakutannya, haibah atau wibawa Umar bin Khattab, dahamnya saja, batuknya saja bisa bikin orang takut. Jalannya saja bisa bikin setan takut. Suatu saat Umar bin Khattab jalan di kota Madinah. Jalan di kota Madinah, saat itu anak-anak sedang main. Di situ ada Zubair bin Awam dan anak-anak yang lain. Di kota Mekah. Zubair bin Awam di kota Madinah, betul. Anaknya Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair bin Awam sedang main di kota Madinah dengan anak-anak yang lain. Umar bin Khattab lewat ke jalan tersebut, semuanya kabur kecuali Abdullah bin Zubair bin Awam. Kata Umar bin Khattab, kenapa kamu gak lari seperti yang lain? Apa jawaban Abdullah bin Zubair bin Awam? Kata Abdullah, saya bukan penjahat sehingga harus takut kepada Anda. Anda juga bukan orang zalim sehingga saya harus takut kepada Anda. Dan jalan juga luas. jalan juga luas. Kalau mau lewat sini silakan lewat sini. Abdullah bin Zubair bin Awam tidak bergerak. Malah Umar bin Khattab yang memilih jalan yang lain. Jadi kalau setan takut kepada Umar bin Khattab, Abdullah bin Zubair bisa tegak di hadapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab penasaran, "Man ant? Kamu siapa?" Kata Abdullah, kata dia, "Abdullah ibn Zubair." Kata Umar bin Khattab, "Dzaka shibl min dzakal asad." Ini shibl itu kalau bahasa Sunda apa? Istilah untuk anak singa. Anak shibl itu istilah bahasa Arab untuk anak singa. Dzaka shibl min dzakal asad. Ini anak singa dari singa. Itu kata Umar bin Khattab. Dzaka shibl min dzaka al-asad. Di riwayat yang lain bahasa Umar bin Khattab, anta ibnu abik. Oh, anak bapak kamu. Jadi persislah seperti bapaknya. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Di antara contoh keberanian Zubair bin Awam ini, saya menemukan redaksi seperti ini dalam sebuah buku sirah. Jadi min nukhbatus sahabah, para sahabat pilihan dalam berperang. Kalau pakai bahasa sekarang mungkin
pasukan khususnya Rasulullah. Pasukan komando Rasulullah. Pasukan komando Rasulullah itu kalau dipilih komandannya ada 3. Satu Hamzah, yang kedua Ali, yang ketiga Zubair. Yang ketiga Zubair. Ini pas khasnya. Pasukan komando khususnya. Kopassusnya Rasulullah. Karena 3 orang sahabat ini punya kebiasaan istimewa ketika berperang. Beda dengan Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid ini musuh, ini kaum muslimin. Kalau Khalid bin Walid menjadi pemimpin, menjadi komandan, kebiasaan Khalid bin Walid lebih baik memutar jauh, kemudian mukul mundur dari belakang. Itu yang dilakukan oleh Khalid bin Walid kepada Rasulullah ketika perang Uhud. Ini Jabal Uhud, Gunung Uhud. Ini Jabal Rumah, Gunung Pemanah. Ini kota Madinah, kiblat itu ke arah selatan. Gunung Uhud itu ada di utara kota Madinah. Rasulullah membariskan 650 pasukannya di antara Gunung Uhud dengan Jabal Rahmah, sisanya 50 pasukan pemanah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy jumlahnya 1000 orang, maaf 3000 orang. 3000 orang ini terbagi menjadi 3 pasukan. Sebelah kanan mereka berarti sebelah kiri Rasulullah. Kalau ini pasukan pemanah, berarti lurusan pasukan pemanah itu pasukannya Khalid bin Walid. 300 pasukan kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian pasukan sebelah kirinya orang kafir Quraisy itu 700 orang yang dipimpin oleh Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Di sini 300, di sana 700, di tengah-tengah 2000 orang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan di tengah, di sebelah kirinya Khalid bin Walid, di sebelah kanan Rasulullah Ikrimah bin Abu Jahal. 3000 melawan 700. Tadinya 1000 orang, tapi yang 300 orang di tengah perjalanan balik lagi ke kota Madinah. Akhirnya Rasulullah mencari sebuah strategi paling sempit. Dapatlah tempat yang paling sempit itu antara Gunung Uhud dengan Jabal Rum. Ibaratnya beginilah. Kalau saya dikepung oleh 8 preman, jangan bertarung, jangan gelut, jangan berantem di tempat yang luas, tapi cari gang. Cari gang. Kenapa? Supaya saya bisa 1 lawan 1 dengan preman tadi. Jumlah Rasulullah 600-700 orang melawan 3000 orang. Rasulullah nggak pernah mencari tempat yang luas, tapi cari tempat yang sempit, cari gang. Sehingga jumlah Rasulullah 650 orang antara Gunung Uhud dengan Jabal Rumah, Gunung Pemanah. Di atas Gunung Pemanah 50 orang. Memaksa pasukan kafir Quraisy yang tadinya 3000 harus berhadapan dengan jumlah yang sama dengan pasukan Rasulullah. Jadi luar biasa strategi Rasulullah. Kalau bertarung dengan 8 orang, cari gang sehingga kita 1 lawan 1. Tapi stamina harus kuat. Jangan sampai baru lawan 1 udah capek, akhirnya sisanya 7 orang babak belur. Strateginya sudah mantap tapi stamina tidak kuat. Sehingga dalam bertarung itu butuh 3 kekuatan. Yang pertama stamina, yang kedua ketepatan, yang ketiga kekuatan. Ini yang diumpamakan oleh Rasulullah. Ajarkanlah anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Berkuda, berenang, dan memanah ini melatih 3 unsur tadi. Memanah itu ketepatan, berenang itu kekuatan, kemudian berkuda itu kecepatan. Jadi orang akan menang kalau cepat, tepat, kuat. Ada yang cepat, kuat, tapi tidak tepat. Dengar teh kemana we gitu, nembak teh kemana, cepat memang, kuat memang tembakannya, tapi nggak kena, musuh juga nggak akan kalah. Ada yang cepat, tepat, tapi tidak kuat. Cepat memang mukulnya, tepat di ulu hati, tapi tidak kuat. Nah gitu, musuh juga tidak akan tumbang. Atau kuat, tepat, tapi tidak cepat. Kalah cepat nanti sama musuh. Jadi cepat, tepat, kuat. Itu diibarat latihannya kata Rasulullah, alimu auladakum as-sibahah war-rimayah warukubal khair. Berkuda, berenang, dan memanah. Memanah itu untuk akurasi, ketepatan. Berkuda itu untuk kecepatan. Kemudian berenang itu untuk kekuatan. Rasulullah strateginya luar biasa. 3000 orang yang tadinya strategi orang kafir Quraisy itu ingin mengepung Rasulullah, jumlahnya 3000, sehingga mereka ingin mengepung Rasulullah. Ternyata Rasulullah jauh lebih cerdas. Rasulullah mencari tempat yang sempit. Sebelah kanan ditutup dengan Gunung Uhud. Sebelah kanan ditutup Gunung Uhud, dan yang namanya Gunung Uhud itu kalau mau mutar itu cukup jauh, sehingga kurang lebih perjalanan kalau jalan kaki 3 jam.
Jadi kalau misalkan mau mutar silahkan, tapi perang sudah selesai nanti. Yang mau mutar. Kalau mau lewat sebelah sini ada pasukan pemanah Rasulullah 50 orang. Jadi akhirnya mereka tidak bisa berkutik. Yang 2000 orang harus mengatur formasi jadi 700 orang. Yang 700 orang dipimpin oleh Ikrimah anaknya Abu Jahal bergabung dengan Abu Sufyan. Semuanya harus mengatur formasi 700 orang. Pasukan Khalid bin Walid diam di tempat. Setiap kali maju dipanah oleh Jubair bin Abdullah dengan 50 pasukannya dari atas dari atas bukit. Strategi Khalid bin Walid selalu nyerang itu dari belakang. Itu Khalid bin Walid. Kebiasaannya seperti itu. Setiap kali memimpin pasukan perang selalu nyerang dari arah belakang. Beda dengan Zubair bin Awam. Kebiasaan Zubair bin Awam ini luar biasanya. Keberanian, ketangguhan Zubair bin Awam yang akhirnya nurun kepada anaknya. Kalau berhadap-hadapan dengan pasukan Hamzah, ini kebiasaan yang sama. Hamzah karena satu keturunan. Hamzah anaknya Abdul Muttalib. Ali anaknya Abdul Muttalib juga. Zubair anaknya Abdul Muttalib. Dan kenapa mereka punya keberanian yang luar biasa? Karena kakek mereka atau Abdul Muttalib punya keberanian yang beda dengan yang lain. Masih ingat mungkin peristiwa pasukan gajah. Pasukan gajah datang ke kota Mekah, semuanya sembunyi. Yang berani menghadapi Raja Abraha hanya Abdul Muttalib. Dan datang juga, kalau orang lain hartanya dirampas, sudahlah, terserah Raja Abraha mau dirampas mau apa. Abdul Muttalib datang ke Raja Abraha, kata Abdul Muttalib, serahkan 200 onta saya. Kata Raja Abraha, aneh Anda ya, saya datang untuk menghancurkan tempat ibadah Anda datang kepada saya malah ngurusin harta Anda. Kata Abdul Muttalib, Inna lil baiti rabbun yahmi wa ana rabbul ibil. Hai Abraha, rumah itu, Ka'bah itu sudah ada yang ngurus, sementara yang ngurus onta itu saya. Jadi keberanian yang tidak biasa, keberanian yang luar biasa. Nurun kepada cucu-cucunya, nurun kepada anaknya, kepada Hamzah. Apa kebiasaannya? Kebiasaan berperang Zubair bin Awam. Kalau ada pasukan, ini kata Zubair bin Awam, beliau mengatakan, saya tidak pernah tertinggal peperangan yang diikut sertai oleh Rasulullah. Setiap kali Rasulullah ikut perang, Zubair bin Awam itu selalu hadir. Kalau ini sulit untuk terbayangkan, ginilah. Kalau pakai bahasa kita, saya tidak pernah ketinggalan pengajian yang dihadiri oleh Ustadz Adi Hidayat misalkan. Kalau itu perang, ini mau pengajian saja dulu lah. Kalau tadi itu harus menyerahkan harta dan nyawa, kalau pengajian itu hanya masalah waktu dan kesabaran untuk duduk dan kesabaran untuk mendengarkan. Jadi padanannya memang rada jauh antara pengajian dengan pergi berperang. Tapi setidaknya kalau Zubair itu tidak pernah absen dalam masalah peperangan yang diikut sertakan, yang Rasulullah ikut serta, setidaknya kita mah kajian lah. Kajian tidak pernah bolos. Kajian tidak pernah bolos. Kata Zubair bin Awam, saya tidak pernah bolos setiap perang yang Rasulullah itu ikut serta. Rasulullah hadir, saya pun selalu hadir. Zubair bin Awam. Kalau ini pasukan kaum muslimin, ini orang-orang kafir. Kebiasaan Zubair, ketika perang dimulai, prit misalkan, peluit ditiup kalau ada peluitnya. Zubair bin Awam maju ke depan, nerobos pasukan musuh dari depan sampai ke belakang, kemudian balik lagi ke depan, sampai akhirnya pasukan musuh terbelah menjadi dua. Ini kebiasaan Zubair bin Awam, dan ini tidak dimiliki kecuali oleh Hamzah, oleh Zubair, dan oleh Ali bin Abi Thalib. Keberanian yang luar biasa. Setiap perang, ketika perang Badar, Zubair bin Awam melakukan hal yang sama. Masuk sampai ke belakang, barisan terakhir, balik lagi ke depan. Di perang Uhud juga sama. Mundur sampai saya tidak bisa membayangkan 3.000 orang, kemudian dibariskan 700 orang. 3.000 dibagi 700 kurang lebih sekitar 4 atau 3 baris. 4 baris ya, 4 baris. 700 orang berbaris, kemudian ada 4 baris. Zubair bin Awam itu pun kalau semuanya berbaris memanjang, belum kalau berbarisnya berbanjar ke belakang. Zubair bin Awam dari depan ke belakang, seret, balik lagi ke depan, ke belakang lagi, balik lagi ke depan, ke belakang lagi, balik lagi ke depan, memberi jalan kepada kaum muslimin untuk memecah pasukan kafir Quraisy. Yang lebih dramatis, silahkan dibaca di perang Yarmuk. Perang Yarmuk. Ketika perang Yarmuk, jumlah musuh, kalau tadi 3.000,
Di perang Yarmuk di buku sirah disebutkan, walaupun ini juga diperbincangkan ya, jumlahnya yang fantastis. Jumlah musuh saat itu 200.000 pasukan Romawi. 200.000 pasukan musuh. Para sahabat nanya ke Zubair, "Ya Zubair, ala tashuddu wa nashuddu ma'ak?" Kata para sahabat ke Zubair, "Wahai Zubair, biasanya engkau nerobos ke belakang kemudian balik lagi. Kamu pengen ikut bersama Anda?" Kata Zubair, "In asyuddu kadzabtum." Kalau saya nerobos barisan mereka, kamu nggak akan sanggup. Kata para sahabat yang lain, sudahlah, nggak jadi. Nggak jadi. Dan akhirnya Zubair bin Awam benar-benar nerobos ke belakang, kemudian balik lagi ke depan. Walhasil hanya ada 2 sabetan pedang yang ada di pundaknya Zubair bin Awam, satu di kanan, satu di kiri. Anaknya namanya Mus'ab atau Urwah, saya lupa. Mus'ab bin Zubair atau Urwah bin Zubair. Anaknya cerita, sepulang dari perang Yarmuk, saya main dengan ayah saya nempelin jari-jari saya di pundaknya Zubair. Saking dalamnya luka, sampai jari-jarinya Mus'ab, itu jari anak kecil, bisa masuk ke luka Zubair bin Awam. Tapi bayangkan 200.000 orang dibelah pasukannya oleh Zubair bin Awam, lukanya hanya 2, satu di kanan, satu di kiri. Saking beraninya Zubair bin Awam. Contoh keberanian Zubair bin Awam ketika terjadi perang Khandaq, perang Parit. Kota Madinah kondisinya sama seperti tadi, oleh Rasulullah dikelilingi oleh Khandaq, ya, beliau menggali parit. Di dalam kota Madinah, ya, di luar kota Madinah ada 10.000 pasukan orang Quraisy bersama dengan koalisi bangsa Arab yang lain. Jadi di luar kota Madinah ada musuh, di dalam kota Madinah ada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Mereka melanggar perjanjian. Dan kata Rasulullah, informasi ini sampai kepada Rasulullah khawatir, gelisah. Sampai di dalam Al-Qur'an bahasa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejiwaan kaum muslimin, hunalikabtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada peristiwa perang Khandaq ini, ubtuliyal mu'minun, orang-orang beriman itu benar-benar diuji. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Saya tidak menemukan kondisi yang paling mengerikan dalam peperangan dalam sirah nabawiyah, bahasa Al-Quran yang sama seperti perang Khandaq. Zilzal itu getaran yang sangat kencang. Zilzal, al-zalzalah. Hari kiamat dinamakan al-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan Allah mengatakan, jiwa kaum muslimin, hati kaum muslimin, perasaan kaum muslimin itu sama seperti bumi ketika digoncangkan. Saking khawatirnya. Kenapa? Mereka sedang menghadapi musuh di luar. 2.500 kaum muslimin, mereka ada di perbatasan kota Madinah, karena musuh 10.000 ada di luar kota Madinah, hanya dibatasi oleh parit. Sementara di dalam kota Madinah, mereka meninggalkan anak dan istri. Pertahanan di belakang kosong. Di dalam kota Madinah pertahanan kosong. Padahal di dalam kota Madinah, mereka tidak menyangka kalau orang-orang Yahudi Bani Quraidah berkhianat. Jadi kalau mereka meninggalkan parit, orang-orang 10.000 orang ini bisa masuk. Kalau mereka bertahan di parit, orang-orang Yahudi bisa saja membunuh keluarga mereka, membunuh keluarga Rasulullah, membunuh istrinya para sahabat, membunuh anaknya para sahabat. Pantas Allah mengatakan, hunalikabtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Ke depan maju salah, ke belakang mundur salah. Rasulullah dalam kondisi yang gelisah, kata Rasulullah, man ya'tini bi khabari Bani Quraidah. Rasulullah kumpul dengan para sahabatnya, para sahabat yang khusus, pilihan, tidak semuanya kaum muslimin. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang bisa memberitahukan kepada saya informasi kabar tentang Bani Quraidah, orang Yahudi yang tinggal di dalam kota Madinah yang mengkhianati perjanjian? Semuanya tidak ada yang bangun. Kenapa? Kalau ada yang bangun, kalau ada yang mendatangi Bani Quraidah, kemudian cari tahu informasi seperti apa kondisi Bani Quraidah, bisa saja mereka tidak kembali lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, man ya'tini bi khabari Bani Quraidah. Tidak ada yang bangun. Man ya'tini bi khabari Bani Quraidah. Baru setelah itu Zubair bin Awam mengacung, ana ya Rasulullah,
Kata Rasulullah, idhab. Kata Rasulullah, karena ini para sahabat yang khusus, Rasulullah berpesan, kalau seandainya Bani Quraidah itu benar-benar berkhianat, sampaikan kepada saya dengan bahasa isyarat yang tidak difahami kecuali oleh Rasulullah saja. Tapi kalau Bani Quraidah itu mereka tetap berada di atas perjanjian damai, tidak berkhianat, sampaikan dengan suara yang tinggi. Kenapa? Supaya kaum muslimin yang 2.500 itu merasa tenang. Akhirnya Zubair bin Awam pergi ke kota Madinah, kemudian pergi ke kabilah Bani Quraidah, dan luar biasanya orang-orang Bani Quraidah bisa saja kalau mereka mau membunuh Zubair bin Awam. Tapi karena yang datangnya Zubair bin Awam ngeper duluan, takut duluan. Siapa yang datang? Zubair bin Awam, yang terkenal dengan keberaniannya. Sampai akhirnya pulang dalam kondisi selamat, kembali ke Rasulullah. Kata Zubair bin Awam, ya Rasulullah, adlun waqarah. Kiasan dari Zubair bin Awam tentang peristiwa sebelum perang Khandaq ini, kabilah yang berkhianat kepada Rasulullah. Yang tahu peristiwa pengkhianatan dua kabilah ini hanya Rasulullah. Para sahabat yang lain tidak tahu. Jadi ketika Zubair bin Awam mengatakan adlun waqarah, para sahabat tidak paham apa yang dimaksud oleh Zubair dan Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebentar lagi Allah akan menurunkan pertolongan. Sebelum kaum muslimin, pasukan kaum muslimin itu su'udzon, ada apa nih? Jangan-jangan Rasulullah sudah membangkitkan semangat mereka. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah akan mengirimkan bantuan. Hari berikutnya, Rasulullah ingin tahu kabar Bani Quraidah. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabatnya yang khusus, yang spesial. Rasulullah nanya lagi, man ya'tini bi khabaril qaum. Siapa yang bisa memberitahukan kepada saya kabar Bani Quraidah? Semuanya tidak ada yang menjawab kecuali Zubair. Kata Zubair, ana ya Rasulullah. Zubair lagi. Zubair pergi sampai akhirnya kembali ke Rasulullah dengan kondisi yang sama. Tapi saat itu Bani Quraidah untungnya alhamdulillah tidak sampai membantai kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Sampai akhirnya 3 kali Rasulullah meminta kepada para sahabat, dan 3 kali juga Zubair bin Awam menyodorkan dirinya, ana ya Rasulullah. Setelah peristiwa yang ketiga kalinya baru Rasulullah mengatakan, setiap nabi itu punya hawari, wa hawari Zubair ibnil Awam. Judul kajian kita, Zubair bin Awam, sang hawari Rasulullah. Apa itu hawari? Makna hawari yang pertama adalah orang dekat. Orang dekat. Tidak dikatakan hawari kalau dia tidak dekat, baik dekat secara nasab atau dekat secara hubungan. Dan dari sisi nasab tadi sudah kita sampaikan, Zubair bin Awam nasabnya sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Yang kedua, hawari maknanya juga penolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sahabat yang mendapatkan julukan hawari Rasulullah kecuali Zubair bin Awam. Dalam kondisi yang dahsyat seperti tadi, hanya Zubair bin Awam yang menyodorkan diri kepada Rasulullah, ana ya Rasulullah. Nyawa taruhannya, bisa kembali tidak, bisa pergi dan pulang tanpa nama. Wajar kalau kemudian para ulama ada yang menyebutkan nukhbatus sahabah, sahabat pilihan dalam masalah militer, itu diantaranya adalah Zubair. Misi spesial yang tidak bisa diterima oleh seluruh sahabat, hanya sahabat pilihan saja, diantaranya Zubair bin Awam. Terakhir, di antara keberanian Zubair bin Awam, dalam perang ketika Zubair bin Awam ikut serta bersama dengan Amr bin As membebaskan Mesir, dikepung oleh Amr bin As selama 6-7 bulan, 1 semester, masih belum bisa jebol juga bentengnya orang Mesir. Sampai akhirnya Zubair bin Awam suatu hari kemudian berkeliling di sekitar benteng. Kata Zubair bin Awam bikin pengumuman, inni ahabu nafsi ilallahi wa ilal muslimin. Saya hadiahkan diri ini kepada Allah dan kepada kaum muslimin. Kata Zubair bin Awam, luar biasa kebiasaan Zubair. Kalau kalian mendengar takbir saya, maka kalian harus sambut seruan takbir saya. Dan kalau kalian sudah mendengarkan takbir saya, itu waktunya kalian masuk untuk menerobos benteng.
Kebiasaan Zubair bin Awam, kalau face to face Zubair bin Awam nerobos, balik, pasukan terbelah menjadi dua, kaum muslimin bisa masuk di tengah-tengah, bisa bisa memudahkan kaum muslimin untuk menghabisi musuhnya. Zubair bin Awam kemudian ngambil tangga seorang diri, kemudian menyandarkan tangganya itu ke dinding, ke benteng tersebut, dinding benteng, kemudian naik ke tangga, tidak diketahui oleh penjaga, sampai akhirnya sampai pagi harinya Zubair bin Awam itu turun ke benteng, turun dari benteng tersebut, kemudian mencari pintu benteng, mendekati pintu benteng, dan saya yakin yang namanya pintu benteng, kalau kita nonton film kolosal, yang namanya pintu benteng itu pasti dijaga ketat, nggak mungkin dijaga 1-2 orang, pasti dijaga banyak orang dengan persenjataan yang canggih pastinya. Sekali lagi, wajar kalau kemudian ada yang menyebutkan nukhbatus sahabah, sahabat pilihan, komandan pasukan khusus. Wajar kalau punya julukan seperti itu. Sampai akhirnya Zubair bin Awam berhasil membabat semua penjaga benteng tadi. Kemudian Zubair bin Awam membuka pintu benteng tadi. Kemudian Zubair bin Awam berteriak, Allahu Akbar. Kaum muslimin menyambut teriakan Zubair bin Awam. Masuklah kaum muslimin, dan sejak saat itu kaum muslimin membebaskan Mesir. Jadi yang kita kenal, Mesir itu dibebaskan oleh Amr bin As. Amr bin As membebaskan Mesir. Tapi peran terbesar dalam pembebasan Mesir itu ada di tangan Zubair. Jadi keberanian yang luar biasa Zubair bin Awam. Ada yang lupa saya sampaikan. Malaikat Jibril pernah turun seperti Zubair bin Awam. Rasulullah menyampaikan, Jibril ketika menyampaikan wahyu atau turun ke bumi, seringkali wajahnya itu seperti wajah Dihyah al-Kalbi. Mukanya ganteng, Dihyah al-Kalbi. Dan kata Rasulullah, Jibril itu seringkali turun bertemu dengan saya seperti wajahnya Dihyah al-Kalbi. Contoh, ketika Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Hadis Arba'in yang ke berapa? Yang kedua. Hadis Arba'in yang kedua. Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, datang orang dengan baju putih, bersih, rambut hitam, mengkilat, pakai urang aring, mungkin tanco. Hitam pekat, bajunya sangat putih. Kata Umar bin Khattab, ini orang kalau bajunya putih bersih pasti orang dekat. Kenapa? Karena kalau orang jauh pasti bajunya kotor, pasti bajunya berdebu, pasti rambutnya itu ada debunya. Ini pasti orang dekat. Tapi kata Umar bin Khattab, kalau ini orang dekat, saya nggak kenal. Nggak ada yang kenal. Umar nanya ke sebelah, saya tak. Kalau pakai bahasa Sunda seperti itu. Maka silakan dibaca hadis Arba'in yang kedua. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah ittala alaina rajulun syadidu bayadhis thiyab. Bajunya sangat putih, syadidu sawadis syar, rambutnya sangat hitam. Tapi kata Umar bin Khattab, la yujad alaihi atharus safar. Enggak kelihatan bekas perjalanan jauh, berarti ini orang dekat. Tapi kalau orang dekat, wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi di antara kita nggak ada yang kenal. Itu artinya Umar nanya ke sebelah, kenal nggak? Nggak, kenal nggak? Nggak, kenal nggak? Nggak. Ini berarti orang jauh, tapi orang jauh nggak kelihatan habis perjalanan jauh. Dalam fisik Dihyah al-Kalbi, Ketika perang Badar, saat itu Zubair bin Awam menggunakan imamah sorban warna putih kekuning-kuningan. Dan kata para sahabat, ini cerita para sahabat dan cerita Rasulullah yang masuk Islam setelah perang Badar. Karena tidak ada yang bisa melihat malaikat di antara para sahabat. Yang bisa melihat itu justru orang kafir. Jadi yang bercerita selain Rasulullah yang menceritakan juga orang-orang para sahabat yang ketika perang Badar mereka masih dalam kondisi kafir. Yang bisa melihat malaikat saat itu hanya orang-orang kafir. Diceritakan bahwa malaikat Jibril, kata Rasulullah, turun berpakaian seperti pakaiannya Zubair bin Awam. Artinya malaikat tidak mungkin turun ke dunia menyerupai makhluk yang jelek, beda dengan setan. Kalau setan pasti menyerupai makhluk yang jelek ketika berubah rupa. Tapi kalau malaikat selalu wujudnya wujud yang disenangi oleh manusia. Sampai ada riwayat atau
bukan riwayat, hikmah. Kenapa malaikat Jibril turun membantu kaum muslimin dengan pakaian seperti pakaiannya Zubair bin Awam? Ini diantara sebab orang-orang kafir ketika menghadapi Rasulullah ketakutan. Zubair bin Awam jumlahnya jadi banyak. Satu saja Zubair bin Awam bisa menyebabkan ketakutan orang-orang kafir, tapi ini malaikat Jibril dengan seluruh malaikat turun dengan pakaian seperti Zubair bin Awam. Ini kisah tentang keberanian Zubair bin Awam, sehingga wajar kalau anak-anaknya seperti Abdullah bin Zubair bin Awam menjadi orang yang sosok yang sangat pemberani. Contohnya di masa dinasti Umayyah ada seorang tukang jagal, muslim memang, hanya tukang jagal, namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, jenderal haus darah, muslim. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini diperintahkan oleh Abdul Malik bin Marwan untuk menyerang kota Mekah. Karena di kota Mekah saat itu anaknya Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam, sebagai gubernur kota Mekah. Dan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi baru pertama kali dalam sejarah Islam dan terakhir kalinya kota Mekah itu dikepung dan dilempari dengan manjanik. Mungkin kita yang sudah pernah melihat film Salahuddin, apa nama judulnya? Salahuddin Al-Ayyubi. Manjanik itu semacam pelontar batu jarak jauh. Kalau sekarang mungkin tank baja lah. Pelontar batu jarak jauh. Kota Mekah, Ka'bah dulu pernah dilempari oleh batu dengan manjanik dan oleh kaum muslimin juga. Ini sejarah umat Islam. Oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi mengepung Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Dan Abdullah bin Zubair bin Awam saat itu menjadi gubernur kota Mekah, menjadi gubernur Mekah. Kemudian Zubair bin Awam datang ke ibunya Asma binti Abu Bakar. Usianya saat itu sudah mendekati 100 tahun, sudah buta. Kata Zubair kepada ibunya, Zubair sudah meninggal saat itu. Kata Zubair kepada ibunya, ini mayyitun al-yawm, saya hari ini kemungkinan akan mati. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi akan mengepung saya, akan menangkap saya dan akan membunuh saya. Kemudian kata Zubair ke ibunya, ke Asma, saya takut Hajjaj akan menguliti saya. Kata Asma binti Abu Bakar, luar biasanya Asma, jawaban Asma kepada anaknya Zubair, fama yadurru syah salkhuha ba'da dzabhiha. Kambing itu kalau sudah disembelih tidak akan merasakan sakitnya dikuliti. Itu jawaban Asma, jawaban seorang ibu kepada anaknya. Jadi anaknya dimotivasi jangan takut dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kamu tidak akan merasakan sakit kalau sudah terbunuh. Kamu tidak perlu khawatir kalau Hajjaj itu menguliti kamu setelah kamu terbunuh, kamu tidak akan merasakan rasa sakit. Akhirnya Abdullah bin Zubair menghadapi Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan terjadilah apa yang terjadi. Itu keberanian yang menurun, gennya dari Zubair bin Awam nurun kepada Abdullah bin Zubair, nurun kepada Mus'ab bin Zubair, nurun kepada Urwah bin Zubair, nurun kepada seluruh anaknya Abdullah, nurun kepada seluruh anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam meninggal ketika zaman Ali bin Abi Thalib, dan meninggalnya beliau tidak jauh dengan meninggalnya Talhah bin Ubaidillah. Ini pernah kita sampaikan ketika sirah Talhah bin Ubaidillah. Jadi Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Siti Aisyah, dan di kubu Siti Aisyah ada Talhah bin Ubaidillah, di kubu Siti Aisyah juga ada Zubair bin Al-Awwam. Ketika berhadap-hadapan, kata Ali bin Abi Thalib, ya Abi Abdillah, wahai bapaknya Abdullah bin Zubair bin Awam. Kata Ali bin Abi Thalib, atadhkur yaum, ingatkah engkau hari ketika kita bersama Rasulullah di gunung Uhud? Kemudian kata Rasulullah kepada engkau, ya Zubair, atuhibbu Aliyan, wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali? Kata Zubair, iya ya Rasulullah, saya mencintai Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib sepupunya Zubair, saudaranya Zubair bin Awam, tapi dalam perang Jamal berhadap-hadapan. Dalam perang Jamal berhadap-hadapan. Kata Rasulullah, "Ya Zubair, la tuqatilanna Aliyan wa anta lahu zalim." Wahai Zubair, kelak engkau akan memerangi Ali, dan saat itu kondisi engkau berbuat zalim kepada Ali bin Abi Thalib. Berlalulah hari, berlalulah bulan, berlalulah tahun, Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Utsman meninggal, Ali menjadi khalifah. Terjadilah peristiwa perang Jamal. Kemudian Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Zubair bin Awam. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Zubair, ya Abi Abdillah, wahai bapaknya Abdullah, atadkur yaum, ingatkah engkau ketika hari Rasulullah mengatakan kepada kita, mengatakan kepada engkau, cintakah engkau kepada saya?" Kemudian engkau mengatakan cinta. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, engkau akan memerangi saya dan engkau dalam kondisi zalim. Kata Zubair bin Awam, Adhkur al-an, sekarang saya ingat. Sejak saat itu Zubair bin Awam kemudian meninggalkan pasukan, pergi jauh. Dan Tolhah juga sama, pergi jauh. Setelah diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, hanya orang Yahudi Abdullah bin Sabah dan pasukan. Kalau Tolhah dan Zubair, sahabat senior, ini pergi meninggalkan pasukan kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah mengutus Amr ibn Jarmuz. Amr bin Jarmuz ini menyusup ke pasukannya Ali bin Abi Thalib. Diperintahkan Amr bin Jarmuz ini untuk membunuh Zubair bin Awam, karena kalau Zubair terbunuh, Tolhah terbunuh, pasti pasukannya Aisyah berpikir bahwa yang membunuh adalah Ali bin Abi Thalib. Yang memerintahkan pasti Ali bin Abi Thalib. Jadi diadu domba. Amr bin Jarmuz kemudian setelah Zubair bin Awam meninggalkan pasukan, Amr bin Jarmuz menyusul Zubair bin Awam. Saat itu Zubair bin Awam sedang sholat subuh, dibunuh oleh Amr bin Jarmuz. Datang Amr bin Jarmuz kepada Ali bin Abi Thalib, bangga dengan membawa pedangnya masih basah dengan darah. Kata Amr bin Jarmuz, "Ya Ali, saya datang kepada engkau dengan pedang yang masih basah dengan darahnya Zubair bin Awam." Kata Ali bin Abi Thalib, "Bashir qatil ibn Safiyah bin nar." Berikanlah kabar. Ali bin Abi Thalib menyampaikan hadis dari Rasulullah. "Bashir qatil ibn Safiyah bin nar." Sampaikanlah kabar gembira kepada anaknya, kepada pembunuh anaknya Safiyah dengan api neraka. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak bangga dengan terbunuhnya Zubair bin Awam. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyampaikan hadis Rasulullah kepada Amr bin Jarmuz bahwa engkau dijanjikan akan masuk neraka oleh Rasulullah SAW. Ini terjadi. Zubair bin Awam meninggal ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai seorang khalifah. Kemudian Zubair, Talhah meninggal di waktu yang sama, di tahun yang sama. Kata Ali bin Abi Thalib dalam sebuah kalimatnya di hadapan para tabi'in, di hadapan para sahabat yang lain, kata Ali bin Abi Thalib, "Saya berharap saya dengan Zubair, saya dengan Talha, saya dengan sahabat-sahabat yang berseberangan dengan kita, termasuk di dalam orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Dalam Al-Quran Allah menceritakan para penghuni surga itu akan dicabut dari hati mereka sifat ghil. Ghil itu mirip seperti kedengkian, beda dengan dengki, mirip seperti dengki, ghil. Allah akan mencabut kedengkian dari hati setiap orang setelah mereka, ketika mereka masuk surga. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya berharap saya termasuk orang-orang yang dikumpulkan di dalam surga, dan mudah-mudahan Allah memasukkan saya ke dalam orang-orang yang mencabut ghil dalam hati-hati kami. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan bukan hal yang aneh mendengarkan kisah seperti ini, karena tidak jarang ada sebuah hadis Rasulullah menceritakan ini sampai tertawa, karena Allah juga ketawa. Ada dua orang, yang satu meninggal, si A dengan si B. Si A ini mati, dibunuh oleh si B. Si B
dengan si A sama-sama masuk surga. Tapi uniknya ketika di dunia, si B ketika membunuh si A ini dalam kondisi kafir, si A ini dalam kondisi muslim. Ibaratnya beginilah, Khalid bin Walid pernah membunuh Jubair bin Mut'im bin Adi ketika perang Uhud. Jubair bin Mut'im bin Adi, pemanah Rasulullah di perang Uhud, dibunuh oleh Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid dalam kondisi kafir, Jubair bin Mut'im bin Adi muslim. Tapi setelah itu Khalid bin Walid masuk Islam. Kita pernah mendengarkan hadis, atau ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, orang yang terbunuh dengan orang yang membunuh itu akan dihadapkan di hadapan Allah bersamaan. Dan uniknya orang yang membunuh ini adalah sahabat. Jadi sama-sama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya orang ini memang kafir, tapi dulunya ketika kafir dia pernah membunuh saya. Sehingga ketika disidang di hadapan Allah, dua-duanya dikumpulkan bersamaan. Kemudian ditanya, siapa yang membunuh engkau? Yang membunuh saya adalah si fulan. Ingin menuntut balasan ke si fulannya juga sudah masuk Islam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketawa, dua-dua tertawa yang sesuai dengan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ketika menceritakan hadis ini juga tertawa. Jadi jangan aneh kalau misalkan ada peristiwa di dalam Islam, dalam sejarah Islam, hal-hal seperti tadi, ya. Antara Abdul Malik bin Marwan ini juga termasuk sahabat junior, satu lifting dengan Abdullah ibn Zubair bin Awam. Masih ingat tadi Abdul Malik bin Marwan ini yang memerintahkan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi untuk menyerang Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam itu satu lifting, satu level dengan Abdul Malik bin Marwan. Bahkan dalam sebuah peristiwa di satu waktu di bulan Ramadan, Abdullah bin Zubair bin Awam, Mus'ab bin Zubair bin Awam, Urwah bin Zubair bin Awam, Abdul Malik bin Marwan pernah kumpul bareng selesai Qiyamul Lail di bulan Ramadan ketika mereka masih muda. Kemudian mereka ngobrol, kita berangan-angan, kita sharing mimpi. Kata Abdullah bin Zubair bin Awam, saya bermimpi kalau saya dewasa saya ingin menjadi wali, ingin menjadi gubernur Mekah, dan ternyata kesampaian. Kata Mus'ab bin Zubair bin Awam, saya bermimpi, saya punya cita-cita kalau saya dewasa saya ingin menjadi gubernur Irak, dan kesampaian. Kata Urwah, anaknya Zubair, saya kalau sudah dewasa saya bercita-cita ingin menjadi a'lam ahlul ard. Maka Urwah bin Zubair ini menjadi ulama yang terkenal. Abdul Malik bin Marwan, cita-citanya saya ingin menjadi penguasa dunia, dan cita-citanya tercapai. Itu kisah masa muda mereka ketika junior, ketika mereka masih muda, dan kisah ketika dewasanya ternyata ada gesekan di antara mereka. Antara Abdul Malik bin Marwan dengan Abdullah bin Zubair ibn Al-Awwam. Adapun terkait dengan masalah rumah tangga Zubair bin Awam, di antara sebab, walaupun sekali lagi ini sesuatu yang sifatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perceraian itu sesuatu yang halal, akan tetapi kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, abghadul halali ilallah at-talaq, bahwa hal yang halal tapi dibenci oleh Allah itu talak, cerai. Dan itu terjadi kepada Zubair bin Awam. Jadi dalam sebuah riwayat yang saya ketahui, yang saya baca, ketika tadi kita sampaikan Zubair bin Awam itu punya karakter yang kencang. Asma binti Abu Bakar karakternya juga kencang ketemu kencang. Jadi ketika ada sedikit percekcokan antara Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar, saat itu Asma sudah punya anak Abdullah, juga sudah punya anak Mus'ab. Sedikit percekcokan, kemudian ketika cekcok datang Abdullah sampai disebutkan, walaupun ini sekali lagi kesalahan yang boleh jadi sangat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam sebuah riwayat referensi yang saya baca, Zubair bin Awam itu sampai melakukan kontak fisik dengan Asma binti Abu Bakar. Di saat yang sama datang Abdullah ibn Zubair bin Awam. Ketika Abdullah bin Zubair bin Awam datang, kata Zubair bin Awam, "Ummuka talikun in dakhalt." Ibu kamu itu saya ceraikan kalau kamu masuk ke dalam rumah. Kata Abdullah bin Zubair bin Awam, "Apakah engkau akan menjadikan ibu saya sebagai sumpah untuk perceraian hanya gara-gara saya datang?" Akhirnya Abdullah bin Zubair tetap masuk ke dalam rumah, menyelamatkan Asma binti Abu Bakar, dan terjadilah apa yang terjadi. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, ada sahabiah lain yang bernama Atikah binti Zaid, seorang sahabiah yang punya wajah cantik luar biasa. Jadi ini diantara apa yang terjadi kepada Zubair bin Awam dalam masalah rumah tangga. Artinya sahabat juga manusia. Sahabat manusia. Apa yang terjadi kepada para sahabat sangat besar terjadi kepada manusia seperti kita. Sehingga Atikah binti Zaid ini wanita yang wanita yang sangat cantik. Memang Atikah binti Zaid sebelum menikah dengan Zubair bin Awam punya beberapa suami yang meninggal semuanya dalam peperangan. Yang pertama Abdullah bin Abu Bakar. Ini suami pertamanya Atikah. Berarti Atikah itu dengan Zubair bin Awam pernah jadi ipar. Pernah jadi ipar. Abdullah anaknya Abu Bakar, ya. Saudara Abdullah itu Asma. Abdullah dengan Asma itu satu bapak satu ibu. Jadi Abu Bakar punya istri. Dari istri ini, istri yang pertama Abdullah dan Asma. Istri yang kedua namanya Ummu Ruman, punya anak namanya Abdurrahman dan Aisyah. Abdullah nikah dengan Atikah, Asma nikah dengan Zubair. Ketika Abdullah meninggal dan seterusnya, akhirnya Zubair nikah dengan Atikah. Setelah beberapa suami, setelah Abdullah meninggal, kemudian menikah dengan Umar. Menikah dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu meninggal, menikah lagi dengan yang lain, sampai akhirnya menikah dengan Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ini suami terakhirnya Atikah binti Zaid. Dan ketika Zubair bin Awam meninggal, Asma binti Abu Bakar itu sudah tidak lagi jadi istrinya Zubair bin Awam. Yang jadi istrinya Zubair itu Atikah. Jadi ini sekilas tentang Zubair bin Awam, tentang keberaniannya, tentang anaknya, tentang keluarganya, tentang kita belum bercerita tentang kekayaannya. Tentang kekayaannya. Zubair bin Awam akhirnya menjadi sosok yang kaya raya. Meskipun pada awalnya seperti yang tadi diceritakan oleh Asma binti Abu Bakar. Dan kedermawanan Zubair bin Awam persis seperti kedermawanan sahabat yang lain. Asma binti Abu Bakar juga sama dermawannya, persis seperti Siti Aisyah. Hanya bedanya Asma dengan Siti Aisyah, kalau Asma setiap dia dapat kelebihan rezeki selalu dibagikan, Beda dengan Siti Aisyah. Kalau Siti Aisyah kumpul dulu, kalau sudah besar diundang orang-orang baru dibagikan. Jadi ngebaginya itu jauh lebih besar. Tapi kalau Asma lebih sering, tapi tidak sebesar Siti Aisyah. Dan Asma ya terbawa dengan cara Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu sampai disebutkan punya 1000 budak. 1000 budak yang tadinya hanya punya kuda, sampai akhirnya punya 1000 budak. Yang namanya budak pada zaman dulu, sistemnya zaman dulu itu mereka kerja, ada potongan buat majikan. Jadi mereka dapat uang, tapi majikan dapat uang. Sehingga urusan membebaskan budak itu bukan urusan yang gampang. Jadi ketika ada hukum misalkan fatahriru raqabah, kalau ada yang ingin membebaskan, bayar kafaratnya, membebaskan budak, dipersilahkan. Membebaskan budak itu bukan urusan gampang. Itu urusan masalah harta yang paling besar. Mesin uang budak itu. Mesin uang. Jadi kalau punya 1000 budak, berarti punya 1000 mesin uang.
Dari sini kerja misalkan sebagai pembuat guci misalkan. Dia menjual gucinya, kemudian dapat uangnya sebagiannya diambil oleh majikan. Kemudian budak yang lain kerja di sebuah perkebunan, kemudian dapat uang, maka majikannya ngambil uang. Kenapa? Karena budak itu seperti harta. Dia seperti harta, bisa diperjualbelikan, sehingga setengah manusia, setengah benda, karena bisa diperjualbelikan. Itu sebabnya hukuman untuk budak, hudud untuk budak, setengah hukuman untuk orang dewasa. Misal, ada budak yang berzinah dan belum menikah. Hukumannya, cambuknya tidak 100 kali, tapi cambuknya setengah dari hukuman orang-orang yang merdeka. Kenapa? Karena mereka sistem aturannya itu setengah manusia dan setengah benda, bisa diperjualbelikan. Dan membebaskan budak itu bukan sesuatu yang, sekali lagi, bukan sesuatu yang gampang. Melepaskan mesin uang itu bukan sesuatu yang gampang. Punya 1000 budak. Hebatnya Zubair bin Awam, setiap